pengurangan dan penambahan firman Tuhan. Ada namanya TL, terjemahan lama, itu di tahun 1912. Ada namanya TB1 di tahun 1974. Dan sekarang itu ada namanya lagi TB2. Munculnya ketika LAI ulang tahun di tahun 2023. Coba kita lihat, di sana banyak perubahan. Dari kata Tuhan menjadi kata Tuhan. Dari kata Allah menjadi kata ilah. Dan masih banyak lagi. Nah, bukankah sudah dikatakan itu dalam kitab mereka? Sedangkan Alkitab itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti tolak ukurnya adalah KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lah, sedangkan definisi daripada Tuhan dan Tuhan saja sudah jelas berbeda. Bagaimana bisa disama-samakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini Mualaf Center Indonesia bersama Ngaji Cerdas kedatangan tamu nih dari salah satu saudara kita yang masuk Islam, dia converter atau mualaf. Beliau masuk ke Islam ketika tahun 2016. 2017. Ya, seperti apa dan bagaimana ceritanya? Mari kita bincang-bincang dengan Bang Ferry. Iya. Bang Ferry, sebelumnya bisa memperkenalkan diri kepada sahabat dari Ngaji Cerdas? Ya, sebelumnya nama baptis saya itu adalah Johannes Ferry Christian Tobi. Oh, oke. Tetapi ketika masuk Islam, akhirnya saya mengganti nama, yaitu Ferry Z. Oh, Ferry Z. Iya. Zaid. Ferry Zaid. Nah, iya. Masuk Islam di tahun 2017. Apa nih sebenarnya yang membuat Bang Ferry ini tertarik untuk masuk Islam? Yang buat saya tertarik memeluk Islam. Ya, yang pertama adalah daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Oh, Masya Allah. Itu landasan utama. Dari akhlaknya. Iya. Nah, ada nggak pengalaman khusus atau ketika mendengar cerita soal masalah Nabi Muhammad SAW yang membuat Mas Ferry itu tergerak atau menggerakkan hatinya Mas Ferry? Kisahnya gitu mungkin ya. Jadi memang untuk dari kisah Nabi, semenjak saya, bahkan ketika saya masih Kristen pun juga saya sering membaca kisah-kisah para Nabi. Nah, yang pertama adalah jikalau kita melihat sosok beliau kan adalah suri tauladan. Yang namanya suri tauladan itu berarti dia juga harus mengimplementasikan agar menjadi seorang tauladan yang baik. Ya kan? Nah, saya pernah membaca kisah dari beliau, di mana ketika beliau itu ingin lewat suatu tempat atau pergi ke Madinah, itu setiap perjalanan beliau itu diludahi sama orang kaum Quraisy. Di mana orang itu disuruh oleh pamannya itu Abu Jahal. Karena banyak orang kaum Quraisy itu sangat benci kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidah Khadijah, wahai Sayyidah Khadijah, bagaimana akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Lalu Sayyidah Khadijah menjawab, Nabi Muhammad SAW itu bagikan isi Al-Quran yang berjalan. Nah, berarti kan dia mengimplementasikan isi Al-Quran pada kepribadian sehari-hari. Nah, contohnya satu. Ketika beliau dihina oleh orang kaum Quraisy pada saat itu, orang-orang Judaism, orang-orang Yahudi, tapi beliau tetap masih menunjukkan perilaku yang baik. Dan itu juga kan dikatakan dalam surah Al-Anbiya. Tidaklah kuutus engkau wahai Rasul, melainkan menjadi rahmat semesta alam. Nah, yang namanya untuk menjadi rahmat semesta alam, berarti
dia bukan hanya untuk suatu kaum atau satu golongan, tetapi untuk semua. Nggak memandang siapapun dia atau apapun suku, ras, dan budayanya. Tapi namanya untuk semua. Berbeda dengan para nabi sebelumnya. Kalau para nabi sebelumnya itu kan hanya untuk suatu kaum. Nah, tapi baginda Nabi Muhammad SAW itu rahmat untuk semesta alam. Bahkan itu dipraktikkan langsung sama beliau ketika beliau dihina, dicaci maki, bahkan sampai dilempari oleh kotoran. Tapi beliau masih mau tetap menyuapi orang Yahudi buta itu dengan sepiring nasi. Ketika disuapi, beliau itu menyuapinya seseorang itu walaupun dia benci dengan Nabi, tapi beliau masih menyuapinya itu dengan rasa kasih sayang. Ya kan? Ketika beliau wafat, itu yang menyuapin itu diganti oleh sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar. Nah, orang buta Yahudi ini bertanya, siapa engkau? Kenapa kok cara nyuapinnya kok beda dengan orang yang nyuapin aku waktu pertama kali? Nah, ketika dari situ Sayyidina Abu Bakar bercerita, ente tahu nggak yang nyuapin ente selama itu ya ente yang orang yang selalu ente hinakan. Siapa dia? Ya dia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai saat di situ akhirnya kan beliau menangis dan memeluk Islam. Gitu. Jadi memang pada dasarnya kita dakwah itu bukan hanya dengan cara berdebat face to face, enggak. Melainkan kita menunjukkan akhlak yang baik pun itu juga merupakan salah satu bentuk dakwah, dan itu kan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kan kata Nabi juga mengatakan bahwasanya dalam sebuah hadis, al ilmu bil amalin kasajari bila samirin. Ilmu harus diamalkan. Kalau ilmu nggak diamalkan itu bagaikan pohon yang nggak ada buahnya, jadi nggak ada manfaatnya. Dan itu juga dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu. Itu berarti proses pembelajarannya atau pencarian cerita itu ketika Bang Ferry ini belum masuk ke Islam. Jadi kalau secara garis besarnya yang akhirnya menjadikan trigger atau pematik dari Bang Ferry untuk masuk ke dalam Islam itu apa kira-kira? Yang fundamentalnya mungkin ya, yang sehingga fundamental itu membuat saya benar-benar memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Ya sebenarnya sih gini ya, setiap para nabi itu mengajarkan bahwasanya Tuhan itu satu, Esa. Makanya coba kita lihat contoh mungkin ya, Judaism sekarang Tuhannya satu kan, dan nggak terlihat. Hanya saja dia nggak mengakui kedatangan akan baginda Nabi Muhammad. Nah, hanya teman-teman Kristen itu yang Tuhannya 3. Islam Tuhannya 1 dalam surah Al-Ikhlas. Makanya kan ditekankan di sana ahad. Kul, katakanlah huwallahu ahad. Tuhan itu 1. Di sana untuk menegaskan. Seharusnya bisa di sana itu untuk memakai kata wahidun. Kan artinya sama 1. Nah, tetapi kenapa di sana memakai kata ahad? Agar untuk menegaskan bahwasanya Tuhan itu 1 dan tidak beranak apalagi diperanakan. Nah, setelah saya telusuri, kenapa kok Tuhan saya kok ada namanya Roh Kudus, ada namanya Tuhan Bapa, ada namanya Tuhan Anak. Saya telusuri. Ketika saya telusuri, saya nggak mau itu mentelusuri itu dengan cara saya mendengar dari apa yang disampaikan oleh orang. Tapi saya mentelusurinya itu dengan cara saya melihat suatu pedoman yang kita mungkin anggap itu sebagai kitab suci atau tolak ukur kebenaran. Nah, saya mencarinya dari situ. Dan ketika saya telusuri, contoh ya, di Alkitab, itu selalu diakhiri penutup Alkitab itu adalah barang siapa yang menambahi atau mengurangi firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan satu malapetaka bagi dia. Itu di penutup daripada kitab Wahyu. Nah, kita lihat yang pertama adalah pengurangan dan penambahan firman Tuhan. Ada namanya TL, terjemahan lama. Itu di tahun 1912. Ada namanya TB1 di tahun 1974. Dan sekarang itu ada namanya lagi TB2. Munculnya ketika LAI ulang tahun di tahun 2023. Coba kita lihat, di sana banyak perubahan.
Dari kata Tuhan menjadi kata Tuhan. Dari kata Allah menjadi kata ilah. Dan masih banyak lagi. Nah, bukankah sudah dikatakan itu dalam kitab mereka? Bahwa jikalau seseorang menambahkan firman atau mengurangi firman Tuhan, maka Tuhan itu akan mendatangkan malapetaka baginya. Sedangkan Alkitab itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti tolak ukurnya adalah KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lah, sedangkan definisi daripada Tuhan dan Tuhan saja sudah jelas berbeda. Bagaimana bisa disama-samakan? Kan kayak gitu. Yang kedua adalah tentang ketuhanan, yaitu Tuhan tiga. Nah, setelah saya mentelusuri daripada sejarah, ternyata memang konsep itu sudah ada perselisihan di zaman 325. Sebelum 320. 381 ya kalau nggak salah ya. Nah itu ada perselisihan antara Arius dan Kaisar Alexandrianus. Jadi di antaranya Arius ini adalah murid daripada Lucian yang berdomisili di Afrika. Nah dia mengatakan Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Bahkan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Kekaisaran Alexandrianus mengatakan Yesus itu Tuhan dan setara dengan Bapa. Dan di situ saja sudah ada pertentangan. Sehingga seorang Arius dibunuh. Jadi memang pada saat itu yang nggak mengatakan Yesus Tuhan pasti akan dibunuh. Nah ternyata di sana, di tahun 325 Masehi, Konsili Chalcedon, baru Yesus diangkat menjadi Tuhan. Dan setelah saya mempelajari sejarah itu, oh ternyata Yesus ini yang ngangkat Tuhan itu bukan dirinya sendiri atau ke-12 murid daripada Yesus. Melainkan seorang bapak-bapak gereja. Bahkan yang mengangkat konsep Trinitas itu bukan seorang bapak gereja, melainkan seorang filsafat. Namanya adalah Philo. Lah, lalu bagaimana kita mengikuti, karena gini ya, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-6-7, orang-orang yang akan masuk surga bersamaku itu adalah orang-orang yang mengikuti apa yang aku kerjakan. Lah, sekarang apa yang kita ikuti dari Yesus? Yesus sujud. Di dalam kitab Matius dia sujud semalam-malaman. Yang kedua, Abraham sujud. Lot sujud. Esra sujud. Musa pun juga ngikut sujud. Lalu kita ngikutin siapa? Yang kedua adalah perjanjian Abraham atau Ibrahim yang kita ini. Dan Yesus, bahkan perjanjian Musa dalam Yohanes pasal 5 ayat 22. Perjanjian antara nabi ini adalah sunat. Perjanjian kekal. Dan itu nggak bisa dibatalkan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 15. Dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Dan tidak akan satu titik atau satu iota pun akan dihilangkan daripada hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Nah, kita perbandingkan dengan PB, ya kan? PB itu adalah paling terbanyak suratan Paulus, sekitar 13-14. Lah, sedangkan dia di dalam Galatia, hidup itu bukan hanya di bawah hukum Taurat, melainkan hanya beriman. Lah, lantas dia siapa? Iya kan? Lantas dia siapa? Apakah dia seorang nabi? Bukan. Nggak ada dari 12 murid Yesus yang mengatakan dia nabi ataupun rasul. Nggak ada. Kan apa? Dia itu seorang yang menganiaya daripada murid-murid Yesus. Hanya saja dia membenarkan dengan suratan-suratan dia sendiri untuk mengagungkan dirinya. Dimana kalau kita memakai akal kan? Dimana coba dia membenarkan pernyataan atau tingkah laku dia dari suratan dia sendiri. Contohnya suratan kisah di Tesalonika, di Galatia, di Roma. Nah, lalu ajaran Yesus yang mana yang kita ikuti? Ya kan? Bahkan di dalam perjanjian lama, itu pengorbanan dosa itu dengan darah lembu. Bukan darah manusia. Dalam 2 Raja-Raja Imamat. Yang menyembahkan pengorbanan dengan darah manusia itu sama saja mereka mengorbankan kepada Dewa Molok. Lah, kenapa kok di perjanjian baru ini diulangkan bahkan konsep pengorbanan itu dengan darah manusia? Dari mana mereka membenarkan itu? Kan kayak gitu. Sedangkan Yesus melarang. Bahkan di dalam Ulangan pasal 21. Yesus mengatakan, orang-orang yang melakukan hukum dosa paling besar, itu akan dihukum di tiang salib dan akan digantung di tiang salib. Lah, Yesus melakukan dosa apa? Sehingga dia itu menerima hukuman yang sangat besar. Kan gak ada orang Yesus kan suci. Makanya di Islam itu dikatakan kalau kitab suci itu pasti dia itu sebuah petunjuk dan gak ada keraguan.
Makanya dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu nggak ada keraguan dan dia petunjuk, pedoman bagi kepegangan kehidupan kita. Bukan saling berkontradiksi. Nah, Alkitab ini saling berkontradiksi. Yesus berbicara seperti ini. Murid-murid Yesus berbicara seperti ini. Tapi Paulus berkata seperti ini. Kan berkontradiksi. Lalu mana kita mau percaya? Kan kayak gitu. Sekiranya kayak gitu, Bang. Hampir sama seperti waktu itu salah satu kisah yang menjadikan saya berpikir Ya. ketika Abraham gitu kan, Abraham diberikan perintah untuk menyembelih anaknya, ya kan gitu kan. Kalau dalam Bible kita mengenal yang mau disembelih adalah Ishak, Ya. kan gitu ya. Ishak mau disembelih, pisau sudah nempel di leher, tapi Allah hadirkan Allah Bapa hadirkan penggantinya domba Iya. untuk digantikan. Nah, kenapa ketika kita bahas pengorbanan ini yang dikatakan dalam ini adalah anaknya, Iya. itu malah yang dikorbankan untuk menjadi penebus. Gitu kan. Kepada Rasulnya aja itu tidak diberikan izin untuk mengorbankan anaknya, Iya. kan gitu kan. Jadi itu dulu salah satu yang menjadi bahan berpikir saya dulu. Gitu kan. Nah, kembali lagi ke ini. Kalau dalam perjalanan itu tadi, ada nggak tokoh atau seseorang yang memberikan inspirasi besar sampai akhirnya Bang Ferry ini mengambil keputusan, wah mantap nih untuk masuk Islam, atau saya memutuskan benar-benar untuk meninggalkan yang sebelumnya. Itu ada nggak tokoh atau orang yang menginspirasi? Kalau untuk tokoh ya, kan tadi kan saya udah bilang, saya nggak mau belajar itu hanya sekedar mendengar, melainkan saya membaca atau mentelusuri tentang hal itu sendiri. Jadi memang ada ya, bukan saja tokoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, hanya ada mungkin contohnya beberapa para sahabat. Saya mencari tahu itu dari semisalkan seperti Syekh Ma'ruf Al-Qarqi. Dan ternyata dia itu seorang mu'alaf juga. Dia khususnya tinggal di Persia. Nama panjangnya adalah Syekh Mahfuz Ma'ruf bin Faizan Al-Qarqi. Nah, ketika pada saat itu saya mendengar kisah daripada Syekh Ma'ruf Al-Qarqi ini, dia masih kecil itu mengatakan Tuhan itu satu. Dan dari situ dia akhirnya dipukuli oleh kedua orang tuanya, sehingga tidak diperbolehkan untuk keluar dari kamar. Nah, ketika beliau itu sudah diperbolehkan keluar dari kamar, lalu beliau menciarkan Islam. Menciarkan Islam. Ketika menciarkan Islam, beliau juga sudah memiliki beberapa murid. Ketika menciarkan Islam, ada seseorang, orang kaum dari Nasrani, itu melempari dia dengan botol. Dan bahkan menghina dia dengan hinaan yang tidak enak untuk didengar. Nah, setelah itu, murid-muridnya ini, memberitahukan kepada gurunya, itu Syekh Ma'ruf Al-Qarqi tadi, wahai guru, kenapa kok Anda nggak mendoakan dia? Sedangkan doa Anda tuh mustajab. Doa Anda yang mana yang sehingga Allah itu belum kabulkan. Nah, dari situ Syekh Ma'ruf Al-Qarqi akhirnya dia balik lagi ke orang-orang yang melempari dia dengan botol tadi. Ketika dia pulang lagi, dia ngangkat tangan, berdoa. Murid-muridnya pun juga disuruh angkat tangan. Ketika dia berdoa, Syekh Ma'ruf Al-Qarqi itu doanya, ya Rob, mungkin hari ini engkau belum memberikan mereka ini hidayah kepadaku. Tapi saya minta, janganlah engkau membahagiakan mereka hanya di dunia saja. Tapi bahagiakan mereka juga dalam yaumil qiyamah. Bayangkan, seorang Syekh Ma'ruf Al-Qarqi ketika dia dilempari bahkan dihina, dia gak membalik menghina atau melemparinya. Melainkan dia tetap mendoakan orang tersebut agar kembali kepada jalan kebenaran. Itu Syekh Ma'ruf Al-Qarqi. Yang kedua, coba kita bisa melihat, setiap para nabi, itu pasti dikatakan nabi dan para murid-muridnya. Contohnya Yesus dan para murid.
Musa dan para murid, dan begitu yang lainnya juga. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak ada nabi dan murid, melainkan nabi dan para sahabat. Agar apa? Agar tidak ada perbedaan antara tuan dan budak. Hanya baginda Nabi Muhammad SAW yang memerdekakan budak. Nggak ada nabi yang memerdekakan budak, hanya baginda Nabi. Sehingga dia mengangkat Bilal menjadi seorang muazin. Ya kan? Dia mengangkat Bilal bin Rabah menjadi seorang muazin. Agar apa? Agar seorang budak itu bisa terlihat ke atas. Nggak selalunya diperbudak. Kayak gitu. Jadi memang yang menjadi suri teladan itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketika kita bilang convert to Islam atau masuk ke dalam Islam, itu pasti ada tantangannya. Baik itu dari teman-teman atau dari keluarga. Ada nggak kira-kira yang terjadi di perjalanannya Bang Ferry ketika convert to Islam? Jadi dari tantangan dari teman-teman atau dari keluarga ada? Ya sebenarnya sih kalau kita gini ya, makanya kan di dalam surah Al-Ankabut itu juga sudah menjelaskan. Apakah ketika engkau sudah mengatakan beriman kepadaku, engkau akan dibiarkan begitu saja tanpa menerima ujian sekalipun? Nah, tapi pribadi saya ya, saya menganggap ujian itu bukan Allah itu benci kepada kita, melainkan Allah itu cinta. Cinta agar apa? Agar dia itu pengen melihat sebagaimana lu mendekatkan diri kepada saya. Ya kan? Makanya dalam surah Al-Fatir ayat 15, Allah nggak butuh manusia, manusia yang butuh Allah. Nah memang di dalam setiap perjalanan seseorang itu pasti ada namanya ujian. Tapi kita perlu ketahui, di dalam surah Al-Baqarah mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha maktasabat wa laiha maktasabat. Allah memberikan ujian itu sebatas kemampuan hambanya. Begitupun juga dengan saya, pasti namanya ujian itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Setiap orang pasti memiliki ujian, hanya saja dengan kemampuannya yang masing-masing berbeda. Nah, memang ketika saya memeluk Muslim, itu saya sempat dipanah sama papa saya, sempat. Dipanah? Iya. Kena. Di bagian sini nih, di bagian sini, paha. Oh, di paha. Iya. Nah, jadi bahkan ketika saya masuk Islam itu keluarga saya juga sangat benci. Bencinya karena banyak keluarga saya itu adalah seorang Romo. Keluarga dari papa itu seorang Romo dan banyak seorang yang taat akan ibadah ke gerejanya, itu banyak kayak gitu. Nah, setelah saya sendiri, padahal saya punya cita-cita itu di mana dari kecil itu saya ingin menjadi seorang Romo. Karena gini Bang, ketika saya kecil itu saya selalu direndahkan oleh keluarga saya. Dan saya berjanji bahwasanya pasti satu saat saya akan bisa, dan suatu saat saya akan bisa menjadi seorang Romo. Akan membuktikan. Iya. Dan ternyata ketika saya sudah mengikuti lomba dari lomba matematika, dari lomba penginjilan dan lain sebagainya, dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya jadi masuk Islam. Jadi dibenci sama keluarga ya kan. Cuman ya memang begitu, memang asik sih, asiknya apa? Kita bisa berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya kan? Nah, memang ketika bahkan saya pernah untuk bayar sekolah saja, itu saya harus menjual pisang goreng. Di NTT. Iya, menjual pisang goreng, terus nyuci baju-baju orang. Dan saya berusaha sendiri, kayak gitu berusaha sendiri. Bahkan ketika saya sudah di Jakarta pun juga, memang ibu saya kan masih keadaan non-muslim, masih beragama non-muslim. Nah, cuman saya tetap mempraktekkan sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu mempraktekkan kepada paman-pamannya. Walaupun ibu saya benci, ya kan, walaupun ibu saya mengurangi rasa ketidaksukaannya dengan saya, tapi saya tetap menunjukkan bahwasanya Islam tuh kayak gini loh. Islam tuh rahmatan lil alamin loh, kan kayak gitu. Bahkan ketika saya mau puasa, saya ingat ya di 2 tahun lalu, saya mau puasa sendiri itu pun saya hanya minum air wudhu. Karena nggak ada makanan. Nah, karena kan waktu itu saya pun juga ngojek kadang sepi karena rame kan. Cuman saya yakin ketika saya berikhtiar, pasti Tuhan akan mendatangkan rezeki buat saya. Nah,
Cuman ketika kita sudah berikhtiar namun Tuhan nggak mendatangkan rezeki, mungkin belum sekarang. Belum saat. Belum saatnya. Ya mungkin bisa jadi satu saat lo akan diberikan rezeki yang lebih daripada itu. Nah bahkan saya untuk kehidupan sendiri pun juga agak susah pada saat itu. Saya agak susah. Bahkan untuk makan pun saya bingung dan lain sebagainya saya bingung. Bahkan seorang yang paling dibenci sampai saya kecelakaan waktu itu operasi pertama. Keluarga dari papa saya tuh bilang, itu akibat elu nggak udah kurang ajar sama Tuhan Yesus. Cuman apakah saya benci ya? Saya tetap bahwasanya itu saya tetap senyum gitu loh. Saya tetap mencontohkan. Ya biarlah mungkin itu pandangan mereka. Karena saya yakin ya. Saya pernah baca dalam sebuah hadis itu dikatakan, Anna inda jani abdibi. Aku ini Allah sebagaimana prasangka hambaku. Dan aku yakin jikalau aku mendoakan mereka, aku yakin pasti Allah akan kabulkan. Tinggal sebagaimana kesabaran kita akan menunggu hal itu terjadi. Kan kayak gitu. Yang kedua adalah, ya saya yakin bahwasanya Allah itu memberikan ujian itu pasti akan mendatangkan kemudahan. Makanya kan dikatakan fa inna ma'al usri yusra. Itu diulang kan, inna ma'al usri yusra. Gitu. Jadi menurut saya itu bukan merupakan sebuah ujian, melainkan sebuah tanda cinta kasih sayang Tuhan kepada saya. Kalau sampai sekarang dari respon keluarga sudah ada perbaikan kah atau? Kalau untuk sekarang dari pihak keluarga papa saya memang belum ada perbaikan. Belum. Cuman kalau mama kan udah meninggal kemarin. Meninggal. Mama sudah meninggal, jadi saya tinggal sama adik saya yang laki-laki. Meninggal sudah bersyahadat atau? Jadi beliau itu meninggalnya itu apa ya? Beliau itu meninggalnya dia pernah bilang sama saya, kalau mama terlahir dalam Katolik, mama pun juga harus meninggal dalam keadaan Katolik. Nah, bahkan saya sudah bercerita kepada teman-teman apologet saya yang lain, kepada teman-teman majelis saya juga, saya sudah menceritakan hal kayak gitu. Tetapi, yang tadi itu saya bilang, saya yakin Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Tinggal sebagaimananya kita. Pertama, kita menunjukkan perilaku yang baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendekatkan diri atau merayu Tuhan, agar Tuhan tuh bisa memberikan dia hidayah. Karena hidayah itu termasuk dalam qadarullah. Nah, jadi kalau hidayah itu milik Allah, benar-benar milik Allah. Iya. Kita cuman bisa berdoa, kita cuman bisa berikhtiar dengan mendakwahkan. Iya. Nah, kembali lagi, apakah Allah memberikan atau tidak? Iya. Apakah si fulannya sudah menerima atau tidak? Dan alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang dipilih menerima. Karena kan hidayah itu sendiri juga salah satu tanda bentuk cinta Tuhan kepada hambanya. Iya kan? Dan tugas kita kan ketika kita mualaf, berarti kan orang tua atau keluarga kita itu kan tanggung jawab kita. Jangan sampai nanti di yaumil kiamah kita ditanya, lu nggak ngasih tahu Islam kayak gini. Nah, makanya kan tugas kita hanya mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Mengingatkan dengan cara bil hikmah. Kayak gitu kan. Tinggal entah kesananya itu urusan Tuhan. Kalau teman-teman dari yang sebelumnya ini, dari Katolik ya, teman-teman yang dari agama sebelumnya ini, ketika Bang Ferry masuk ke dalam Islam, respon mereka gimana? Apakah akhirnya saat ini Bang Ferry itu akhirnya temannya berganti semua, atau masih ada yang berhubungan baik sampai sekarang? Kalau untuk berhubungan baik, teman-teman saya dari Katolik itu kan kebanyakan teman-teman dari NTT Timur. Nah, tapi mereka ketika mereka mengetahui saya masuk Islam itu udah putus kontak. Lost kontak. Cuman paling saya di sini tuh ya sama-sama teman-teman yang dulu waktu saya kecil Muslim. Cuman kalau untuk dari teman-teman saya Katolik yang khususnya dari daerah NTT itu ya memang sudah lost contact. Hampir sama sih. Saya juga ngerasain gitu. Iya, memang udah. Ganti semua. Iya. Tapi alhamdulillah, karena kita kehilangan teman-teman yang dahulu, Allah gantikan dengan teman-teman atau lingkaran kita yang baru. Iya. Yang dimana semakin mendekatkan kita, semakin memberikan kita kekuatan dalam Islam. Iya, makanya kan juga Allah kan mengatakan kan,
di dalam surah Fussilat kalau nggak salah ya. Ya. Ayat 30 sampai 31. Kata Allah kan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu wala taqfu wa abasir bil jannati kuntum tu'adun. Kata Allah, Insyaallah. orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan tetap mendirikan pada pendiriannya, maka kata Allah, janganlah engkau bersedih ataupun berkeluh kesah. Sesungguhnya malaikat akan aku turunkan mengatakan itu kepada Anda dan aku akan janjikan engkau surga. Kayak gitu. Oke. Kalau Bang Ferry sendiri ketika sudah bersahadat mempelajari Islam, Bang, Masya Allah, ini saya jadi juga tertarik gitu kan, karena Bang Ferry cukup menguasai gitu dalam Islam juga. Jadi apa yang dirasakan perubahan terbesar dari diri Bang Ferry ketika dulu dari Katolik terus sekarang sudah menjadi Islam? Apa yang menjadi perubahan terbesar dari hidupnya Bang Ferry yang saat ini? Perubahan terbesar itu ya, pertama itu adalah dari perilaku. Karena saya itu dulu perilakunya adalah yang nggak mau dengar omongan orang. Bahkan saya selalu Gue lah ya. orang yang bertolak belakang sama saya pasti berantem sama dia. Cuman ya sekarang alhamdulillah sudah berubah. Yang kedua adalah menurut saya ya, ketenangan itu bukan seberapa besar atau seberapa banyak kita memiliki materi. Karena saya mengambil contoh, karena kan dunia kitabullah kan. Dunia ini adalah kitab sucinya Allah. Kalau sosok kita melihat kebahagiaan atau rasa ketenangan itu datangnya dari materi atau mungkin harta, nggak mungkin orang-orang yang punya banyak uang atau harta berlimpah dia selalu cerai dengan istrinya, atau mungkin dia selalu stres dengan pekerjaannya. Karena saya mengalami, saya punya banyak teman tuh kayak gitu, dan saya mencari tahu, oh ternyata ketenangan itu bukan sebagaimana kita memiliki. Iya, dan ternyata saya telusuri, oh ternyata ketenangan itu bukan dari segi materi atau seberapa banyak kita memiliki uang. Ternyata ketenangan itu adanya di hati. Nah, bagaimana sih rasa hati tenang itu kan? Makanya kan tenang itu pertama adalah ketika kita bisa beribadah dengan nikmat, lalu selalu mengadukan semua keluh kesah kepada Tuhan, itu sudah salah satu bentuk nikmat. Bahkan kesehatan itu sendiri pun juga dalam bentuk nikmat. Kayak gitu. Ya, kalau saya sendiri selalu memberikan nasihat kepada teman-teman yang convert to Islam, yang berkeluh kesah kepada NCI itu dengan satu kalimat, Mas. Apa yang diberikan dunia yang dirasa nampak seperti sebuah ketenangan, itu hanya sesuatu yang semu. Iya. Please, katakanlah ketika kita bilang kita happy ketika kita itu bisa jalan-jalan ke pantai, katakanlah, gitu kan? Ketika di pantai kita merasa happy, pulang dari situ sudah kepikiran tabungan tadi yang kepake buat di pantai berapa ya? Sudah kepikiran seperti itu, benar nggak? Ada yang bahkan ketika dia sudah selepas senang-senang, ketika kembali dia sudah ngeliat lagi tumpukan cucian di rumahnya, udah stres lagi. Yang sudah kembali dari liburan pantai dan lain sebagainya itu tadi, kembali ke rutinitas pekerjaannya, dia sudah stres lagi. Tapi ketenangan, kebahagiaan yang hakiki adalah ketenangan dan kebahagiaan yang kita minta dan yang kita dapatkan dari Allah. Misalkan Masnya minta, ya Allah berikan aku ketenangan hati, kemampuan untuk menghadapi apa yang ada di depan saya. Berikan saya bahu yang kuat dan lain sebagainya. Kita lebih tenang. Kita mencari nafkah dengan cara yang halal yang kita cari kan. Nah itu menjadikan sebuah ketenangan. Kita nggak dikejar-kejar nih. Kayak misalkan kita ngomong ada beberapa orang yang ngambil jalan untuk cari rezeki dengan cara yang haram. Dia bingung bagaimana untuk berbohong, bagaimana dia menutupi setiap apa yang dia lakukan. Jadi ketenangan itu
yang didapat melalui urusan dunia atau didapat di dunia dengan ikhtiar dari dunia, maka itu hanya akan menjadi ketenangan yang semu. Iya. Ketenangan yang hakiki adalah apa yang kita ikhtiarkan dan apa yang kita cari melalui ridho Allah. Apa yang Allah berikan dari ridho itu tadi yang membuat kita menerima ketenangan yang luar biasa. Iya. Ilmu, keimanan, itu tadi Iman nikmat-nikmatnya Islam itu di situ. Alhamdulillah. Setelah perjalanan yang begitu panjang yang dialami oleh Bang Ferry, untuk Bang Ferry sendiri apa sih yang menjadi harapan ketika Bang Ferry sendiri, untuk Bang Ferry sendiri ya? Iya. Harapan ketika sudah berada di dalam Islam, terus menjadi impian juga dari Bang Ferry ketika sudah berada di Islam. Ketika saya berada di Islam, ketika sudah memeluk Islam. Jadi begini harapannya. Yang pertama adalah harapan bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri saya sendiri. Karena terus terang, seperti yang tadi saya bilang dalam sebuah hadis, ini kan kita bicara agama itu kan berarti bicara tentang ilmu. Nah, sedangkan manusia itu harus bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kata Nabi ketika orang itu meninggal, terputuslah semua perkara, hanya ada 3 perkara. Anak yang soleh dan soleha, amal jariyah, dan yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya sebatas kita menyampaikan, tapi kita menunjukkan, mengimplementasikan ilmu itu pada kepribadian sehari-hari kita. Sehingga apa? Sehingga menjadi mawujudu hasanah. Orang-orang yang hasanah, orang-orang yang irfan, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak. Kenapa? Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah mengatakan dengan jelas, orang yang berilmu tapi dia nggak mengamalkan ilmunya, Allah akan menempatkan mereka pada neraka jahanam. Nah, jadi harapan terbesar saya juga, ini kan teguran yang sangat keras untuk pribadi saya juga. Karena gini ya, ada satu kisah. Kita ambil dari kisahnya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu ketika selesai tausiah Jumat, ada seorang anak berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, bisa tidak sekiranya Jumat besok Anda mengisi tausiah tentang sedekah?" Nah, sampai 2 kali Jumat Imam Hasan Al-Basri nggak datang. 3 kali Jumat dia itu datang. Ditanya lagi sama orang yang tadi bertanya, anak kecil ini, "Wahai Imam, kok kenapa kemarin nggak datang? Kok baru datangnya sekarang?" Jawaban simpel keluar yang dari mulut Imam Hasan Al-Basri, "Saya nggak akan mengisi tausiah sedekah sebelum saya mempraktekkan itu sedekah pada kepribadian sehari-hari saya. Ketika saya sudah mempraktekkan tentang apa yang akan saya sampaikan, baru saya mau mengisi sebuah tausiah itu." Nah, berarti kan pada dasarnya sebelum kita menyampaikan tentang agama, berarti kan juga kita harus mempraktekkan. Bahkan kan tolak ukur kita untuk melihat sebuah seperti itu kan adalah bagian Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Makanya kan atiullah wa atil rasul. Ikuti Allah dan ikuti Rasul. Bahkan dalam hadis mengatakan orang-orang yang selamat itu orang-orang yang telah aku berikan 2 siasat. Iya kan? Nah, setidaknya kita berpegang nggak tuh sama itu? Iya. Kenapa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karang Imam Al-Ghazali itu juga mengatakan banyak terjadi ulah masuk di akhir zaman. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, ada orang yang paginya beriman, siangnya dia kafir. Sorenya beriman, malamnya dia kafir. Kata Syekh Ibnu Athaillah, orang-orang nanti yang paling laku dagangannya adalah orang-orang yang memperjualkan akidah agama. Syekh Ibnu Athaillah. Imam Al-Ghazali juga mengatakan hal seperti itu. Bahkan Syekh Abdul Qadir itu mengatakan bahwasanya satu suap yang engkau berikan kepada orang-orang yang lapar untuk mengganjal perutnya itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Kata Jalaluddin Rumi, ditambahin lagi, walaupun engkau pergi ke Mekah 1000 kali pun, tidak akan berkah jikalau ada satu hati yang kau sakiti.
Nah, ini kan bicara agama berarti bicara rasa. Jangan sampai kita hanya bisa membicarakan agama, tapi kita nggak menggunakan rasa dari hati. Kita nggak bisa mengimplementasikan itu dari kepribadian kita. Jadi harapan aku adalah, semoga Allah bisa membimbing saya pribadi gitu. Melainkan bukan hanya saya membicara agama, tapi saya juga mengimplementasikan agama. Agar apa? Agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka ada 3 perkara tadi. Yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Agar menjadi manfaat. Yang kedua adalah agar bisa dicontohkan oleh keluarga saya. Gitu harapan saya, Bang. Ya, bagaimana dengan apa yang Allah sampaikan melalui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita setiap hari itu mengamalkan dan kita berdoa kepada Allah. Di salah satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Semoga kita terus diberikan jalan-jalan yang lurus. Kan gitu kan? Jadi itu adalah harapan supaya Allah itu terus memberikan kita dan menjaga kita dalam nikmat Islam, dalam nikmat hidayah, dan apa yang menjadi insya Allah menjadi cita-cita bagi kita semua yang ada di Islam, yaitu meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Minimal. Kan gitu. Jadi minimal adalah husnul. Ini sih ya, mungkin harapan kedua saya untuk ya mungkin kan nanti ada mualaf-mualaf yang menonton juga, kan kita nggak tahu. Ketika kita sudah mualaf, berarti kan setidaknya kita aturan Islam itu sudah berlaku pada diri kita, ya kan? Jangan sampai kita itu hanya sebatas mengikrarkan saja, tapi nggak menjalankan aturan-aturan dalam Islam. Contoh, sholat itu adalah sebuah kebutuhan. Kita kalau nggak makan maka kita mati. Nah, kita kalau nggak sholat, roh kita mati. Nah, itu kan sebuah aturan. Makanya Nabi menerima tentang perintah sholat itu, dia naik Mi'raj. Ya kan? Jangan sampai kita itu hanya sebatas pengikraran. Yang kedua adalah, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Makanya kata Nabi, talabu ilmi fardatun ala kulli muslim. Jadi jangan sampai ketika kita sudah masuk Islam, kita mengedepankan sunnah dan mengebelakangkan yang wajib. Janganlah kita seperti itu. Maka dari itu ketika kita sudah masuk Islam, kita mulailah walaupun tidak bisa secara penuh, tapi kan memang itu butuh proses. Tapi setidaknya kita berusahalah terus. Ya kan, walaupun kita diusir oleh keluarga. Karena apa? Pengalaman saya juga walaupun sudah diusir oleh keluarga di segala macam, bahkan sholat di rumah nggak boleh, saya tetap mencari tempat untuk saya ibadah, untuk saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kan apa? Semua itu kan diawali dengan niat. Niat kita masuk Islam apa? Kalau kita niat kita karena Allah, ya kita harus jalankan dong aturan-aturan dalam Islam. Kan kayak gitu sih. Jadi pesannya adalah ketika kita sudah mualaf, jangan lupa kita untuk selalu menuntut ilmu, dan jangan lupa kita terus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai kita mencari Tuhan, tapi kita malah jauh dari Tuhan. Ya kan? Kan sholat itu kan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebenarnya itu mau jadi pertanyaan terakhir saya, tapi sudah dijawab duluan sama Bang Ferry. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bang Ferry atas sharing ilmunya, Masya Allah. Banyak yang kita bisa pelajari dari kisah dari Bang Ferry dan nasihat-nasihat dari beliau yang bisa kita ambil ibrohnya, kita gunakan untuk keseharian kita, Insya Allah. Mungkin kita cukupkan di sini. Siap. Itu kan, terima kasih kepada sahabat Ngaji Cerdas, dan kalau ada yang belum subscribe, bisa diklik di bawah nanti subscribe-nya, gitu kan. Jadi bisa terus dapat update-nya, gitu kan. Dan insya Allah nanti akan muncul juga di bawah nanti. Apa yang muncul di bawah? Lihat aja nanti. Oke? Mungkin itu dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan dari Mualaf Center Indonesia. Alhamdulillah, Mualaf Center Indonesia berdiri sejak tahun 2014 dan sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan juga Mualaf Center Indonesia telah mensyahadatkan ribuan orang untuk masuk ke dalam Islam. Mualaf Center Indonesia selain memiliki program yaitu pesyahadatan, memiliki program-program lain yang meliputi dari
pendampingan, pembinaan, serta advokasi terhadap mu'alaf. Selain program pensyahadatan, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program di daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Di mana daerah-daerah 3T ini adalah daerah-daerah yang memiliki muslim secara minoritas atau kecil prosentasenya dibanding agama-agama lain di daerah tersebut. Maka dari itu, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program pembinaan terhadap mu'alaf-mu'alaf ataupun muslim yang berada di dalam daerah yang memiliki muslim secara minoritas. Mu'alaf Center Indonesia melakukan program 3T ini adalah untuk membentengi akidah dari saudara seiman kita yang berada di sana. Karena akidah mereka ini sangat rawan dan rentan untuk dimurtadkan kembali atau keluar dari Islam kembali. Mu'alaf Center Indonesia mengajak kepada saudara muslim di luar sana untuk memberikan effort terbaik kepada Mu'alaf Center Indonesia supaya kami bisa terus menjalankan program-program ini dengan baik. Mu'alaf Center Indonesia mengajak sahabat ngaji cerdas untuk ikut berkontribusi dalam program-program Mu'alaf Center Indonesia yang meliputi pembinaan, pendampingan, serta advokasi mu'alaf serta di daerah program 3T. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin bersama-sama berkontribusi dalam dunia dakwah dan juga mendukung program dakwah Mu'alaf Center Indonesia bisa melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 99777888762 atas nama Mu'alaf Center Indonesia. Untuk konfirmasi bisa ke admin ngaji cerdas di nomor 0821 1315 5743. Bagi sahabat ngaji cerdas yang sudah ikut berkontribusi kepada dakwah Mu'alaf Center Indonesia, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira.